Selamat pagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Mengasihi atau hidup di dalam kasih adalah perintah yang harus dilakukan orang Kristen. Itu sebabnya salah satu ciri khas orang Kristen bahwa dia hidup di dalam kasih. Kasih yang dimaksudkan bahwa orang Kristen mengasihi haruslah dengan perbuatan, bukan sekedar lip service, manis di mulut, tetapi dibuktikan dengan tindakan-tindakan nyata. Tetapi lebih dari itu, tindakan untuk menolong, mengurangi beban penderitaan orang lain, mengeluarkan mereka dari kesulitan yang dihadapi. Kesanalah kita diperintahkan. Itulah yang dinamakan kasih agape, mencakup rasa sayang dan keakraban dengan orang lain. Tapi ini bukan hanya perasaan. Kasih ini ditunjukkan melalui tindakan demi kepentingan orang lain dan tanpa maksud tersembunyi. Kasih ini membuat kita ingin berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik dengan tulus, bukan karena terpaksa atau dengan maksud-maksud tersembunyi. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, karena Tuhan Allah sudah melakukannya terlebih dahulu melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Itulah kasih yang sesungguhnya. Ada pengorbanan dan dilakukan dalam kebenaran. Jangan ungkapkan cinta kasihmu hanya lewat WA, WhatsApp, ditulis sedemikian indah di status Facebook atau Instagram dengan rangkaian cinta yang begitu puitis, atau cinta kasih dengan memberikan bunga yang indah kepada orang tua atau pasangan hidupmu. Itu tidaklah cukup. Sebagaimana prinsip kasih dari Kristus, kasih itu bukan supaya, artinya memberi bantuan supaya namanya terkenal, supaya dihormati, supaya dipilih dalam event tertentu. Kasih itu juga bukan karena, artinya memberi karena sudah diberi, melakukan hukum pembalasan, memberi karena terpaksa. Tetapi kasih yang murni di dalam kebenaran adalah dengan prinsip meskipun harus disalibkan, dia rela untuk menebus dosa manusia. Kasih Kristus memberi kehidupan bagi manusia, memberi jaminan masa depan. Inilah yang mau kita teladani. Di mana ada kasih yang tulus dan benar, di sana ada pengorbanan, tindakan berempati terhadap sesama. Hasilnya hidup kita bermakna dan bahagia. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.